Shalom jemaat Tuhan yang terkasih, merupakan anugerah Tuhan kalau saat ini kita telah berada di bulan ketiga di tahun 2024. Saya percaya bahwa kasih dan perkenanan Tuhan selalu ada bagi hidup kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Di ibadah hari ini kita akan melaksanakan perjamuan kudus setelah pemberitaan firman Tuhan. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara dapat menyediakan roti dan anggur di rumah masing-masing. Apabila saudara memiliki permohonan doa dan rindu untuk didoakan, serta membutuhkan pelayanan konseling, baptisan, penyerahan anak, pemberkatan nikah, kedukaan, dan rindu bergabung dalam komunitas rukun, serta membutuhkan saran medis, saudara dapat menghubungi layanan hotline GBI Philadelphia Blessing Family melalui chat di nomor WhatsApp berikut ini. Tim pastoral dan tim dokter gereja kita siap melayani Bapak, Ibu, Saudara. Memberi persembahan merupakan bentuk ketaatan kita kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara dapat menabur bagi pekerjaan Tuhan dengan melakukan transfer bank melalui mobile banking atau internet banking ke nomor rekening berikut ini. Gereja kita juga menyediakan komunitas bagi generasi muda, yaitu kids, teens, youth, dan profesional. Dapatkan info selengkapnya melalui akun sosial media berikut ini. Jangan lupa like, share, and subscribe YouTube channel Media Pustaka Berkat untuk mendapatkan informasi terkini mengenai kegiatan dan program gereja kita. Sesaat lagi ibadah akan dimulai, mari siapkan hati kita untuk menerima jamahan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Baik, puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Sekali lagi katakan shalom. Senang bisa bertemu dengan Bapak Ibu Saudara-saudari. Saya percaya di rumah saudara, di ruangan saudara berada, Tuhan hadir dan Tuhan pasti memulihkan keadaan saudara. Mari bersama-sama kita tundukkan kepala kita satu di dalam doa. Kami datang kepadamu Tuhan dengan hati bersyukur, dengan hati yang berlimpah dengan kebaikan Tuhan. Di tahun revival and restoration, kami percaya melalui penyembahan dan pujian yang kami naikkan, akan terjadi pemulihan, kebangkitan, akan terjadi kesembuhan. Terima kasih Bapa, kami membuka hati, kami membuka hidup kami hanya untuk Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Jemaat yang siap untuk memuji dan meninggikan Tuhan, bersama-sama katakan amin. Mari datang kepada Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sekali lagi angkat tangan saudara. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari datang kepada Tuhan, katakan Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Oh Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Oh Yesus, Kau sungguh baik. Katakan Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu,
selalu pujimu, ku mau menyembahmu, amin. Ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya. Mari angkat tanganmu, katakan, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari yang wanita naikkan pujian ini. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, kau sungguh baik. Katakan Yesus, Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan. mari angkat tangan saudara, katakan, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya. Mari angkat suaramu, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya. Mari dengan segenap hati, ku mau ini pengakuan kami ya Tuhan, akan terjadi pemulihan, kebangkitan dalam keluarga kami, dalam kota. Semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari angkat suara kita sembah Tuhan. Mari angkat hati kita meninggikan Yesus. Kita sembah Tuhan. Segala pujian.
Mari di awal bulan ini kita bersyukur buat kebaikan Tuhan, penyertaan sempurna kuasa-Mu, keajaiban-Mu. Kami bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Sekali lagi katakan, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Unto the Lord all the praises, unto the Lord all the praises I sing, all the glory I give, for as long as I live. Unto the Lord all the praises I sing, all the glory I give, forevermore. To the name of God, to the name of God, to the name of Segala pujian, hormat, syukur, penganggukan hanya bagi-Mu Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami siap memuji mendengarkan Amin. Engkau Tuhan Yesus. Mari jemaat yang terkasih dalam Tuhan, yang siap memuji Tuhan, yang siap memuliakan nama Tuhan, sama-sama kita katakan, Amin. Haleluya. Engkau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatan-Mu. Katakan, Engkau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu.
duduk Bapak Ibu Saudara dalam hadirat Tuhan. Kita hidup karena percaya akan Tuhan. Amin. Hanya Tuhanlah yang berjanji setia. Yesus Tuhan. Biarlah pengharapan kita hanya ada dalam Tuhan. Amin. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Suruh hidupku dalam genggaman-Mu. Katakan aku punya Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari hari ini kita lebih lagi masuk dalam hadirat Tuhan. Mari kita nyanyikan saat ini saat indah. Saat ini saat indah, ku memuji dan menyembah hadirat-Mu. Ku rasakan saat ku sembahkan. Saat ini saat Tuhan Kau curahkan urapan-Mu, hadirat-Mu ku rasakan saat ku sembahkan. Hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini. Urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini. Urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Mari katakan sekali lagi, saat ini saat indah. Saat ini saat indah, ku memuji dan menyembah hadirat-Mu. Ku rasakan saat ku sembahkan. Saat ini saat Tuhan Kau curahkan urapan-Mu, hadirat-Mu ku rasakan saat ku sembahkan. Hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini. Urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini. Urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Mari sembah Dia. Haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Shahandala bakuriala pasindala bakuriala pasindala bakuriala Himaguriala pashe maguriala pashe Sindala bakuriala pasindala bakuriala pasindala bakuriala pasindala Kuriala pashe maguriala pasindala bakuriala pasindala
bakuri ala bashinda la bakuri ala bashinda. Hira la basima kuhuri ala bashinda la bakuri ala bashinda. Mari sembah Dia. Terima kasih Yesus. Haleluya. Shahandala bakuri ala bashandala bakuri ala bashandala. Imakuri ala bashandala bakuri. Hadirat-Mu ku rasakan saat ini. Saat ini urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Hadirat-Mu ku rasakan saat ini. Saat ini urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Mari sekali lagi katakan, hadirat-Mu ku rasakan saat ini. Saat ini katakan urapan-Mu Yesus ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Saat aku menyembah Kau Tuhan. Saat aku menyembah Kau Tuhan. Bapa, kami bersyukur kalau hari ini kami boleh beribadah menikmati hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih kalau Engkau telah memelihara kami boleh memasuki bulan yang baru, bulan yang ketiga di tahun 2024 ini. Semua karena kasih anugerah daripada Tuhan. Tuntun kami dengan kebenaran firman-Mu, biar kami menerima rema daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang percaya katakan amin. Puji nama Tuhan. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur kita ada di bulan yang ketiga di tahun 2024 ini. Tahun kebangkitan dan tahun pemulihan. Mari kita akan membaca firman Tuhan dari Yunus Fatsal yang pertama. Ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-3a. Dan selanjutnya nanti kita membaca dalam Yunus Fatsal yang kedua. Ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Mari kita akan membaca bagian firman Tuhan ini. Yunus Fatsal yang pertama ayat 1 sampai 3a. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Yunus 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Ayat yang pertama, berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan itu. Katanya, dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan dan Ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak dan Kau dengarkan suaraku. Telah Kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan. Lalu aku terangkum oleh arus air. Segala gelora dan gelombang-Mu melingkupi aku. Dan aku berkata, telah terusir aku dari hadapan mata-Mu.
Mungkinkah aku memandang lagi bait-Mu yang kudus? Segala air telah mengepung aku, mengancam nyawaku. Samudra raya merangkum aku, lumut lautan membelit kepalaku. Di dasar gunung-gunung aku tenggelam ke dasar bumi. Pintunya terpalang di belakangku untuk selama-lamanya. Ketika itulah Engkau menaikkan nyawaku dari dalam liang kubur. Ya Tuhan Allahku. Ayat yang ke-7. Ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan dan sampailah doaku kepadamu ke dalam bait-Mu yang kudus. Mereka yang berpegang teguh pada berhala kesia-siaan, merekalah yang meninggalkan Dia, yang mengasihi mereka dengan setia. Ayat yang ke-9, tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunasarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Ayat yang ke-10, lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Selain dikasih oleh Tuhan, hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema dipulihkan, belajar dari Yunus. Selain dikasih oleh Tuhan, mungkin sebagian kita mengenal Nabi Yunus sebagai pribadi yang tidak taat, lari dari panggilan Tuhan, memberontak serta berada dalam perut ikan besar. Tetapi lewat semua peristiwa yang dialami Yunus ini, Tuhan membentuk dan memulihkan hidupnya. Saudara, apa dampak dari proses pemulihan yang dilakukan oleh Allah terhadap Yunus? Yang pertama, orang-orang di kapal menjadi percaya dan mempersembahkan korban kepada Tuhan. Dalam Yunus pasal pertama ayat 15 dan 16 dikatakan, kemudian mereka mengangkat Yunus lalu mencampakkan ke dalam laut, dan laut berhenti mengamuk. Orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan, lalu mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan serta mengikrarkan nasar. Dampak yang pertama, orang-orang sekapal dengan Yunus, mereka menjadi orang yang takut akan Tuhan, percaya kepada Tuhan, bahkan mempersembahkan korban kepada Tuhan. Yang kedua, saudara, orang-orang Niniwe menjadi bertobat, saudara. Dalam Yunus pasal yang ketiga ayat 4 dan 5 dikatakan, mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya. Lalu berseru, 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggak balikan. Orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa mereka, baik orang dewasa maupun anak-anak mengenakan kain kabung. Soal dampak yang kedua ketika Yunus mengalami pembentukan Tuhan dan pemulihan daripada Tuhan, maka orang-orang di Niniwe bertobat, satu kota bertobat. Bahkan dikatakan semua mereka berpuasa, bahkan anak-anak pun berpuasa. Bahkan juga ternak mereka pun, saudara, berpuasa. Satu kota bertobat. Yang ketiga, dampak ketika Yunus dipulihkan, saudara, dikatakan Yunus diajar untuk dapat mengerti isi hatinya Tuhan yang mengasihi jiwa-jiwa yang belum mengenal Dia. Dalam Yunus pasal 4 ayat yang ke-10 dan 11 dikatakan, kemudian Allah berfirman, engkau menyayangi tanaman itu, walaupun engkau tidak memeliharanya atau menanamnya di situ. Lagi pula tanaman itu memang tidak dapat hidup lama. Ayat yang ke-11, mengapa aku tidak boleh menyayangi sebuah kota besar seperti Niniwe dengan 120.000 orang penduduknya yang hidup dalam kegelapan rohani dan ternaknya yang banyak itu. Saudara, kita tahu bahwa yang ketiga
Yunus diajar oleh Tuhan, saudara, untuk belajar mengenal isi hatinya Tuhan yang sangat mengasihi jiwa-jiwa untuk diselamatkan. Hari ini saudara kita belajar bagaimana Tuhan pulihkan kehidupan Yunus. Dan hidupnya bisa menjadi berkat, bahkan Yunus bisa mengenal isi hatinya Tuhan yang begitu mengasihi jiwa-jiwa yang belum diselamatkan. Ada 3 hal yang kita bisa pelajari dari pemulihan yang Tuhan kerjakan atas kehidupan Yunus. Sehingga kita juga bisa mengalami pemulihan. Yang pertama saudara, kalau kita membaca dalam Yunus pasal yang kedua, ayat yang ke-7 dikatakan, ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan. Dan sampailah doaku kepadamu ke dalam bait-Mu yang kudus. Saudara perhatikan saudara, hal yang pertama sehingga Yunus bisa mengalami pemulihan adalah dia belajar bertobat mengingat Tuhan. Saudara. Dalam Yunus pasal yang pertama ayat 2 dan 3 dicatat bahwa saat Yunus menerima perintah daripada Tuhan untuk ke Niniwe, tetapi kemudian dia merencanakan untuk melarikan diri ke Tarsis, saudara. Kitab Yunus menuliskan bahwa kemudian dia lari jauh dari hadapan Tuhan. Dia naik kapal untuk menuju ke Tarsis. Sampai akhirnya saudara Tuhan menurunkan angin ribut ke laut dan terjadilah badai yang besar sehingga kapal itu saudara hampir-hampir terpukul hancur. Orang-orang yang berada di dalam kapal itu menjadi sangat ketakutan dan menganggap ini semua malapetaka karena ada kesalahan seseorang. Ketika Yunus saudara ditanya, siapakah engkau? Yunus berkata, dalam Yunus 1 ayat yang ke-9, aku seorang Ibrani, aku takut akan Tuhan, Allah yang empunya langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan. Saudara kita perhatikan, Yunus tidak menyadari akan kesalahan yang ia lakukan. Padahal orang-orang yang ada di kapal bisa mengetahui bahwa Yunuslah penyebab dari datangnya malapetaka itu. Singkat cerita saudara, akhirnya Yunus dicampakkan ke dalam laut dan atas izin Tuhan datanglah ikan besar untuk menelan Yunus. Sampai di sini kita belajar karena Yunus tidak mau bertobat, maka ia mengalami beberapa hal berikut. Yang pertama adalah rencananya gagal. Rencana daripada Yunus untuk lari ke Tarsis saudara gagal total. Kita membaca dalam Yunus pasal pertama ayat yang keempat. Di tengah jalan Tuhan datangkan angin ribut sehingga Yunus tidak bisa ke Tarsis karena kapal itu hampir karam. Saudara. Yang kedua saudara, Yunus mengalami masalah. Semua orang menjadi tahu bahwa Yunus adalah pembawa malapetaka sehingga angin ribut itu datang menerpa kapal itu ketika dalam perjalanan ke Tarsis. Dikatakan ayat yang ke-7, lalu berkatalah mereka satu sama lain, marilah kita buang undi supaya kita mengetahui karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini. Mereka membuang undi dan Yunuslah yang kena undi. Soal ketidaktaatan daripada Yunus, karena dia tidak mau bertobat, dia tidak mau mengikuti apa yang menjadi rencana Tuhan. Akhirnya semua rencananya gagal. Bahkan orang-orang di sekitarnya juga mengalami musibah, saudara. Dikatakan saudara, bagian yang ketiga, pada Yunus pasal pertama ayat 14 dan 15. Lalu berseluruhlah mereka kepada Tuhan katanya, ya Tuhan, janganlah kiranya engkau biarkan kami binasa karena nyawa orang ini. Dan janganlah engkau tanggungkan kepada kami darah orang yang tidak bersalah. Sebab engkau Tuhan telah berbuat seperti yang kau kehendaki. Kemudian mereka mengangkat Yunus lalu mencampakkan ke dalam laut dan laut berhenti mengamuk. Setelah kita perhatikan rencana
Yunus gagal total, dia kena masalah, saudara, dalam perjalanannya ke Tarsis. Bahkan orang-orang di sekitarnya pun kena musibah karena perbuatan daripada Yunus. Saudara, tetapi puji Tuhan, di dalam perut ikan, Yunus kemudian mengingat Tuhan. Ia bertobat, ia mengingat akan kasih Tuhan. Yunus kemudian mengalami pemulihan dari Tuhan, saudara. Itu sebabnya hari ini, kalau kita rindu mengalami pemulihan, maka hal yang pertama, saudara, kita harus belajar untuk bertobat. Bertobat dari semua kesalahan, dari hal-hal yang tidak Tuhan ingin untuk kita lakukan. Ketidaktaatan. Mari kita belajar untuk kita bertobat dari semuanya itu. Kita belajar taat kepada Tuhan. Karena akibat daripada ketidaktaatan seperti Yunus, akhirnya semua rencananya gagal total. Bahkan bisa menyebabkan orang lain juga kena musibah selain dirinya sendiri. Isaac Watts pernah berkata, tidak ada pertobatan di makam. Saudara, kata-kata ini begitu keras. Tetapi inilah kenyataan bahwa hanya ketika kita masih hidup dalam kesempatan ini kita untuk bisa bertobat. Jika sudah dibaringkan di tanah, maka sudah terlambat. Saudara perhatikan, ketika kita masih hidup, ketika kesempatan ini untuk kita bertobat. Kalau kita sudah dibaringkan di tanah, maka sudah terlambat. Artinya, saudara, ketika kita sudah meninggal, tidak ada kesempatan untuk kita bisa bertobat. Kata bertobat dalam bahasa aslinya menggunakan kata metanoia. Frasa ini terdiri dari dua kata. Yang pertama meta, yang diartikan sebagai dengan, bersama-sama, atau setelah, atau di luar, atau melampaui. Sementara noia dapat diartikan dengan pikiran atau saya berpikir. Dengan kata lain, pertobatan yang dimaksud di sini bukan saja pertobatan di dalam perkataan dan juga tindakan, tetapi menyangkut kerangka berpikir, melibatkan hati. Jadi bukan sekedar pertobatan, tapi pertobatan yang secara menyeluruh, saudara. Yang melibatkan perkataan, perbuatan, terutama cara berpikir dan hati kita, saudara. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada 3 langkah untuk kita bisa mengalami pertobatan. Yang pertama adalah mengakui dosa kita. Dalam Amsal pasal yang ke-28 ayat yang ke-13 katakan, siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Dikatakan saudara, siapa mengakui pelanggarannya dan kemudian meninggalkan akan disayangi. Dalam 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9 dalam perjanjian baru dikatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ini langkah pertama, saudara. Ketika kita bertobat, kita ingat Tuhan, kita belajar untuk mengakui semua dosa-dosa kita. Kita datang kepada Tuhan, kita mengaku kesalahan kita minta pengampunan daripada Tuhan. Dan Tuhan berjanji, Dia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Langkah yang kedua dari pertobatan adalah meninggalkan dosa. Dalam Yesaya pasal 55 ayat yang ke-7 dikatakan, baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Saudara perhatikan, saudara, pertobatan diawali dari sebuah pengakuan akan dosa. Namun saudara harus dilanjutkan
dengan langkah berikutnya, yaitu meninggalkan dosa. Tadi dikatakan bahwa baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan. Ini seperti yang Yunus lakukan. Dia sadar, dia salah, dia meninggalkan Tuhan, dia mau melarikan diri. Dan kemudian dia minta anugerah Tuhan. Dia kembali kepada Tuhan. Yang ketiga, langkah pertobatan adalah hidup dalam kebenaran dan kekudusan. Dalam Efesus pasal 4 ayat 22 sampai 24 dikatakan, yaitu bahwa kamu berhubung dengan hidup kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Ayat 23, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Ini arti pertobatan. Pembaharuan pikiran, metanoia, pembaharuan cara berpikir. Dikatakan ayat 24, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Saudara, jadi setelah kita mengakui saudara segala dosa kita, kita minta pengampunan daripada Tuhan. Kemudian kita belajar untuk meninggalkan dosa itu. Kita belajar untuk kembali kepada Tuhan. Kita belajar untuk hidup taat. Dan kita belajar hidup dalam kebenaran dan kekudusan. Saudara, hari ini saudara, kalau kita sempat lari jauh dari hadapan Tuhan, mari kita kembali kepada Tuhan. Gunakan kesempatan ini untuk kita datang dan kita belajar untuk bertobat, minta kasih anugerah Tuhan. Kita minta pengampunan daripada Tuhan, kita kembali kepada Tuhan dan kita belajar untuk kembali hidup dalam kebenaran dan kekudusan. Mari kita belajar saudara untuk minta kasih anugerah daripada Tuhan. Setelah itu kita belajar untuk membuat komitmen untuk senantiasa hidup dalam kebenaran dan kekudusan. Dan ketika kita melakukannya, maka hidup kita akan Tuhan pulihkan. Puji nama Tuhan. Apapun pergumulan kita, apapun kesulitan tantangan, mari kita belajar untuk datang kepada Tuhan. Dimulai, pemulihan itu dimulai dengan pertobatan. Pemulihan dimulai dari kembali kepada Tuhan, ingat kepada Tuhan. Yang kedua, apa yang kita bisa pelajari dari kehidupan pemulihan yang Tuhan kerjakan atas Yunus. Dia belajar untuk berdoa dan mencari wajah Tuhan. Dikatakan dalam Yunus pasal yang kedua ayat 1 dan ayat 7b dikatakan, berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan itu. Ayat 7b dikatakan, dan sampailah doaku kepadamu ke dalam bait-Mu yang kudus. Selain dikasih oleh Tuhan, ayat pertama dari Yunus 2 menegaskan, berdoalah Yunus kepada Tuhan, Allahnya dari dalam perut ikan itu. Saudara, Yunus yang tadinya lari menjauh dari Tuhan, sekarang setelah bertobat, dia memilih untuk datang berdoa, mendekat kepada Tuhan. Dalam ayat yang keempat, Yunus pasal yang kedua dikatakan, telah terusir aku dari hadapan matamu. Mungkinkah aku memandang lagi bait-Mu yang kudus? Dan kita tahu saudara, setelah Yunus kembali kepada Tuhan, doanya dia naikkan kepada Tuhan. Dan doanya naik ke dalam bait kudus Tuhan. Ini artinya saudara, Yunus sungguh-sungguh berdoa mencari wajah Tuhan. Amos pasal yang kelima, ayat 4 dan 6a berkata, sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel, carilah aku, maka kamu akan hidup. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Saudara, Alkitab secara khusus, kitab Amos saudara, menekankan betapa pentingnya mencari wajah Tuhan. Dengan tegas, Amos mengatakan saudara, orang yang mencari Tuhan akan hidup. Kata hidup
dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Ibrani menggunakan kata chayah yang artinya sembuh, hidup kembali, terpelihara, terselamatkan hidupnya. Dengan kata lain, orang yang mencari wajah Tuhan, maka hidupnya akan dipulihkan oleh Tuhan, dipelihara, bahkan diselamatkan. Yunus menyadari dengan mencari Tuhan, maka ia akan mengalami keselamatan, saudara. Itu sebabnya dia katakan dalam Yunus pasal yang kedua ayat ke-9, keselamatan adalah dari Tuhan. Setelah hari ini, jika kita ingin mengalami keselamatan, pemulihan, pertolongan, bahkan juga pemeliharaan Tuhan, maka kita harus datang berdoa untuk mencari wajah Tuhan. Berdoa mencari wajah Tuhan bukanlah sekedar doa yang biasa-biasa, melainkan berdoa dengan sungguh-sungguh, dengan penuh ketekunan, dengan hati yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, sampai Tuhan menjawab doa kita. Dan Yunus mempraktekkan ini. Yunus belajar untuk cari wajah Tuhan dalam perut ikan, dalam kesesakan. Kemudian Tuhan memberikan jawaban atas doa-doanya, saudara. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita bisa menemukan jawaban doa itu dalam Yunus pasal yang kedua ayat yang ke-10 dikatakan, Tuhan mendengar dan menjawab doa Yunus. Ia perintahkan ikan besar untuk memuntahkan Yunus ke darat. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yeremia pasal yang ke-29 ayat 13 berkata, apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Saudara, hari ini mari kita belajar untuk buat sebuah komitmen baru. Supaya setiap hari kita datang berdoa mencari wajah Tuhan. Dan kita akan melihat Tuhan akan mengerjakan pemulihan. Bahkan pemeliharaan atas setiap kehidupan kita. Ini yang dilakukan oleh Yunus. Yang kedua, bagaimana dia bisa mengalami pemulihan? Dia belajar berdoa. Dia cari wajah Tuhan. Ketika dia sedang mengalami kesesakan di dalam perut ikan yang besar itu, dia ingat Tuhan, dia datang kepada Tuhan, dia minta kasih anugerah daripada Tuhan. Dia sungguh-sungguh minta kemurahan daripada Tuhan. Dan Tuhan yang adalah sumber keselamatan itu memberikan jawaban. Dan ikan besar itu diperintahkan oleh Tuhan untuk memuntahkan Yunus. Yang ketiga, pelajaran apa yang kita bisa pelajari dari proses pemulihan yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan seorang Yunus. Ia belajar berkomitmen untuk membayar nasar. Dalam Yunus pasal yang kedua ayat yang ke-9 berkata, tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunasarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Ini hal yang ketiga, saudara. Yunus belajar untuk berkomitmen, berjanji untuk membayar nasarnya. Dikatakan, saudara, apa yang kunasarkan, ayat 9 bagian B, akan kubayar. Setelah hari ini, saudara, kita belajar apa yang Yunus nasarkan dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Saudara, Yunus belajar, saudara, berjanji kepada Tuhan. Kalau dia diselamatkan, dia akan bersyukur dan dia akan mempersembahkan korban. Apa itu? Hidup yang kudus, yang berkenan. Hidup yang taat, yang mau melakukan kehendak Tuhan. Dan kita tahu betul, Yunus mempraktekkan apa yang dia nasarkan. Dia kemudian pergi ke Niniwe seperti apa yang Tuhan perintahkan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika saudara Yunus belajar untuk membuat nasar, saudara, kemudian Alkitab berkata, saudara, dalam Yunus pasal yang kedua ayat yang ke-10, maka atas firman Tuhan ikan besar itu memuntahkan Yunus ke darat. Jadi ketika Yunus bernasar, maka kemudian Tuhan memerintahkan ikan besar itu untuk memuntahkan Yunus. Yunus diselamatkan. Di sini kita mengerti bahwa nasar yang kita ucapkan kepada Tuhan membawa kita kepada proses pemulihan.
Saudara, apa itu nasar? Dalam bahasa aslinya berarti janji yang diucapkan saudara kepada Tuhan Allah yang harus ditepati, disertai dengan tindakan untuk menepatinya. Jadi ada dua dasar kenapa kita bernasar di hadapan Tuhan. Yang pertama, nasar adalah bentuk janji kita, keseriusan kita di hadapan Tuhan. Dan Tuhan memperhitungkan hal tersebut. Oleh sebab itu saudara, kalau kita bernasar, kita harus melaksanakannya. Yang kedua, nasar adalah jalan untuk kita bisa mengalami pemulihan dan menikmati apa yang menjadi berkat yang Tuhan janjikan atas hidup kita. Perhatikan saudara, ada ayat firman Tuhan yang memberi awasan kepada kita betapa pentingnya nasar itu untuk kita tepati. Saudara. Dikatakan dalam Pengkhotbah pasal yang kelima ayat yang ketiga, Alkitab manual dituliskan, kalau engkau bernasar kepada Allah, janganlah menunda-nunda menepatinya, karena ia tidak senang kepada orang-orang bodoh. Tepatilah nasarmu. Saudara, kita harus menepati setiap nasar yang kita ucapkan di hadapan Tuhan. Saudara, hari ini Tuhan ingatkan, kalau kita pernah bernasar, apa yang pernah kita ucapkan di hadapan Tuhan sebagai nasar dan belum kita lakukan, maka saya mengajak saudara, mari segera kita minta pengampunan daripada Tuhan. Dan kita membuat sebuah komitmen untuk melakukan apa yang pernah kita janjikan kepada Tuhan. Mungkin ada pergumulan-pergumulan hari-hari ini yang terjadi. Karena kita belum membayar nasar kita. Kita belum mempraktekkan apa yang kita janjikan kepada Tuhan. Mari saudara, saya percaya ketika kita belajar dari kisah Yunus ini. Ketika dia belajar bernasar dan kemudian dia belajar menepati nasarnya. Tuhan selamatkan dia. Hidup Yunus dipulihkan dan kemudian bisa jadi berkat. Saya percaya hal yang sama juga akan terjadi dalam setiap kehidupan kita. Ketika kita belajar membayar nasar kita dan kita mempraktekkan apa yang sudah kita janjikan kepada Tuhan. Kita komitmenkan, kita akan lihat pemulihan demi pemulihan. Bahkan berkat-berkat Tuhan akan kerjakan, akan berikan atas setiap kehidupan saya dan saudara. Hari ini kita belajar dari Yunus bagaimana dia mengalami pemulihan saudara. Sehingga kita juga bisa mengalami hal yang sama. Yang pertama, dia belajar untuk bertobat, mengingat Tuhan. Saudara. Pertobatan adalah langkah awal dari pemulihan. Di mana ada pertobatan, maka akan ada pemulihan. Yang kedua, saudara, belajar untuk berdoa, mencari wajah Tuhan. Datang dalam doa, minta kemurahan Tuhan. Minta Tuhan pulihkan, Tuhan pulihkan, Tuhan pulihkan. Cari wajah Tuhan, minta anugerah Tuhan. Dan yang ketiga, belajar saudara, bayar nasar. Apa yang sudah pernah kita ucapkan kepada Tuhan, kita lakukan. Kita belajar untuk berkomitmen untuk melakukan nasar kita, saudara. Sudah dikasih oleh Tuhan, mari hari ini, saudara, kita minta kemurahan daripada Tuhan. Kita minta untuk sungguh-sungguh datang kepada Tuhan dengan hati yang terbuka. Seperti Yunus, saudara. Dia bertobat, dia berdoa, dan dia berkomitmen untuk membayar nasarnya kepada Tuhan. Biar setiap kita juga hari ini kita datang kepada Tuhan. Mari kita minta kemurahan daripada Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku,
besar kuasanya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasanya Tak pernah berubah. Dia sanggup. Mari katakan, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup. Yesus sanggup memulihkan Yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup. Mari katakan, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup. Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidup. Sekali lagi katakan, Dia sanggup. Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup. Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Hari ini kita telah mendengarkan firman Tuhan, bagaimana hidup yang dipulihkan. Kita belajar dari Yunus. Dia belajar untuk bertobat, untuk mengingat, kembali mengingat akan kasih daripada Tuhan. Dia belajar untuk berdoa, untuk mencari wajah Tuhan. Belajar untuk berkomitmen, membayar nasar yang pernah dia ucapkan. Setelah hari ini, mari datang kepada Tuhan. Apapun kondisi saudara, percaya Tuhan sanggup untuk memulihkan. Dia Tuhan yang setia. Dia Tuhan yang mengasihi setiap kita. Dia mengasihi setiap jiwa-jiwa. Oriala pasyahandala bakuriala pasyahandala bakuriala kimakuriala pasyahandala bakuriala. Jamah Tuhan, jamah. Setiap jemaat-Mu Tuhan yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Hari ini Tuhan kami rindu. Terus Tuhan Engkau kerjakan pemulihan demi pemulihan. Bagian-bagian yang belum dipulihkan, biar dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Kesembuhan demi kesembuhan Tuhan kerjakan. Oriala bashindala pakoriala bashema koriala. Ampuni segala ketidaktaatan, ampuni semua dosa, kesalahan. Sucikan, kuduskan Tuhan. Kami minta kemurahan daripada Tuhan. Kami berdoa mencari wajah-Mu Tuhan. Doa dengan tekun. Oriala pasyandala pakuriala. Sampai kami melihat kemuliaan-Mu dinyatakan Tuhan. Engkau ingatkan kami juga kalau kami ada janji-janji khusus nasar yang belum kami penuhi. Hari ini Tuhan kami mau belajar untuk berkomitmen, untuk membayar nasar kami. Oriala pasyahandala. Dan kami percaya Tuhan pasti akan buka jalan. Tuhan pasti akan memulihkan. Sebab Engkau Tuhan yang sanggup mengerjakan setiap perkara. Hamba-Mu berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang sedang dalam pergumulan. Tuhan memberikan kekuatan dan jalan keluar. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang sedang membutuhkan pekerjaan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Biar Tuhan mujizat terjadi. Pintu-pintu anugerah. Mereka yang membutuhkan pemulihan,
dan juga mujizat atas ekonomi dan keuangan mereka. Diberkatilah dalam nama Tuhan Yesus. Kalau hari ini ada juga jiwa-jiwa yang belum pernah mengambil keputusan untuk menjadikan Kristus Yesus Tuhan, Juru Selamat secara pribadi. Dan hari ini mereka mau mengundang Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Bapa, hamba berdoa, biar kasih anugerah keselamatan itu Tuhan curahkan. Karunia yang berlimpah itu Tuhan berikan. Satu jiwa diselamatkan, surga bersuka cita. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu telah berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang percaya katakan, amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, setiap saudara, hari ini kita akan mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Mari saya ajak kita nyanyikan satu pujian. Kekudusan-Mu, Bapa, pengorbanan-Mu, Yesus, penghiburan-Mu, Roh Kudus, membuatku terpesona. Tiada lagi kata, tiada lagi harta, tiada lagi daya selain memuji dan menyembah-Mu. Glory, glory bagi-Mu Yesus, Allah yang kudus selamanya. Glory, glory, nyanyi hosana bagi Sang Raja, haleluya. Glory, glory bagi-Mu Yesus, Allah yang kudus selamanya. Glory, glory, nyanyi hosana bagi Sang Raja, haleluya. Di tangan kita ada roti dan juga cawan. Setiap kali kita makan dan minum perjamuan kudus, kita diingatkan akan karya pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Untuk menebus dosa saya, dosa saudara, dosa umat manusia. Sehingga setiap orang yang percaya kepada Dia memperoleh anugerah pengampunan dosa dan kehidupan kekal menjadi kepastian bagi kita yang di dalam Kristus. Izinkan saya membaca ayat firman Tuhan dari 1 Korintus pasal 11 ayat 23 dan selanjutnya. Mari kita angkat roti ke atas.
Sebab apa yang telah kututuskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, bukankah roti yang atasnya kita mengucap syukur dan kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus yang menyelamatkan hidup kita? Mari dalam nama Tuhan Yesus kita makan dengan iman. Bagimu Yesus, Allah yang kudus selamanya. Nyanyi Hosana bagi Sang Raja, haleluya. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Saudara, bukankah cawan yang atasnya kita mengucap syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus yang menyucikan hidup kita, memeteraikan hidup kita, dan oleh bilur-bilurnya sakit penyakit kita disembuhkan. Mari dalam nama Tuhan Yesus kita minum dengan iman. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Terpujilah namamu. Terpujilah namamu. Katakan haleluya. Haleluya. Bapa, terima kasih kalau hari ini kami boleh beribadah kepada Tuhan. Kami mendengarkan firman Tuhan dan kami juga sudah mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Kami percaya di bulan yang baru ini setiap jemaat Tuhan mengalami kebaikan dan kemurahan daripada Tuhan. Kami percaya pemulihan dan demi pemulihan tetap Tuhan kerjakan atas setiap kehidupan jemaat-Mu. Bahkan kami percaya Tuhan, yang mustahil menjadi tidak mustahil. Kami akan melihat Tuhan nyatakan perkara-perkara ajaib di tengah-tengah kehidupan umat-Mu Bapa. Terima kasih
memberkati semua yang hadir hari ini, semua yang melayani hari ini, semua yang sudah Tuhan kami kerjakan untuk pekerjaan Tuhan selama 1 bulan ini. Tuhan memberkati. Demikian juga seluruh persembahan dari umat Tuhan. Diberkatilah, baik persembahan untuk pembangunan misi, ucapan syukur, persepuluhan, pelayanan sosial. Tuhan memberkati. Kami belajar memberi dengan sukacita, dengan sukarela, dengan penuh ucapan syukur. Terima kasih Bapa. Akhirnya kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa di surga. Kasih anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan oleh kuat kuasa Roh Kudus memimpin menyertai kita. Hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Dan semua kita masuk dalam kemuliaan surgawi. Sekali percaya Yesus, seterusnya percaya Dia. Diberkati untuk jadi berkat dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.